Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anwar Falih dengan NIM 2502107019. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video UTS dari mata kuliah tafsir, yaitu tentang membuat sesuatu atau mentelaah sesuatu dari buku yang telah saya bacakan atau yang telah saya pahami dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Karunia Hazimara, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja saya akan menampilkan buku secara fisik ke hadapan video kamera saya ini. Baik teman-temanku semuanya, inilah buku fisik tampilan secara resmi, bukan dari ringkasan internet, AI, ataupun e-book yang lainnya. Nih, ini resmi buku ya teman-teman, bukan AI, internet, e-book maupun yang lainnya. Bukan ringkasan juga, tapi ini benar-benar buku secara resmi atau fisik yang saya pegang ini. Baik, saya akan membacakan identitas atau perkenalan isi dari buku ini. Baik, nama penulisnya yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG. Yang kedua Bapak Asep Muharram MUD. Judul buku ini adalah Ilmu Tafsir. Yang ketiga tahunnya yaitu diterbitkan pada bulan November tahun 2015. Nama penerbitnya yaitu CV Pustaka Setia. Itulah perkenalan identitas buku yang telah saya bacakan ini. Ini bukunya. Yang kedua, saya akan menjelaskan inti isi buku pembahasan ini secara singkat. Baik, buku ini membahas tentang pembahasan secara detail ataupun secara mendalam, mulai dari bab 1 sampai ke bab 10, yaitu mulai dari hakikat ilmu tafsir, perkembangannya, i'jaz Al-Quran, rasmul Quran, qasamul Quran, tafsir Al-Quran, metodologi penelitian dan penafsiran Al-Quran, ada juga perumpamaan dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti itu. Itulah isi buku, pembahasan isi buku secara singkat. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, apakah ada bagian yang kurang relevan, dan juga manfaatnya. Baik, menurut saya, kelebihan dari buku ilmu tafsir yang sudah saya bacakan atau yang telah saya pahami adalah buku ini sudah banyak sekali membahas tentang penjelasan-penjelasan secara detail ataupun secara mendalam, pembahasan materi ilmu tafsir itu apa, perkembangannya seperti apa, bahkan sampai ada sejarahnya, kemudian dikaitkan dengan ayat suci Al-Quran maupun hadis. Nah, setelah dari kaitkan ayat suci Al-Quran maupun hadis tersebut, dari sinilah muncul perkembangan ilmu yang bernama tafsir tersebut. Nah, dari tafsir inilah dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang menyebutnya ada tafsir secara klasik, ada juga disebut dengan tafsir kontemporer. Kalaupun tafsir menurut para ulama yang lain, yang saya ketahui adalah ada menurut Imam Ibnu Katsir, ada Imam Al-Qurtubi, ada Imam Muhammad Quraish Shihab, ada juga misalnya menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili misalnya, dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Jadi intinya kelebihan buku ini telah banyak sekali membahas pembahasan yang memang pembahasannya itu bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sudah ada ayatnya Al-Quran maupun hadis, kemudian dijelaskan secara lebih mendalam oleh tafsir menurut klasik maupun kontemporer maupun menurut pendapat ulama yang lain seperti itu. Kalau kekurangan dari buku ini menurut saya adalah tidak ada memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi saya menjalankan kehidupan ini dalam suasana teknologi digital yang memang berkembang pesat pada saat ini. Itulah kekurangan dari buku ini menurut pandangan saya atau pendapat saya.
Kalau buku ini ditanyakan kurang relevan atau tidak, menurut saya buku ini sudah cukup relevan banget karena memang pembahasannya sudah menjelaskan secara detail dan tidak ada maksudnya buku ini tuh telah nyambung berkaitan dengan mata kuliah tafsir saya, tidak ada melenceng ke pembahasan ataupun materi yang lainnya seperti itu. Kalau ada manfaatnya dari buku yang telah saya bacakan ini adalah saya merasakan menambah ilmu pengetahuan saya secara lebih mendalam dikarenakan pembahasan-pembahasan buku ini yang sangat menarik, yang sangat spesifik bagi saya karena memang ilmu pembahasan di dalam buku judul ini, ilmu tafsir ini bagi saya itu telah merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan. Yang dulunya saya itu pernah melakukan kesalahan ataupun kekhilafan, tapi setelah saya baca buku ini, saya itu telah merasakan perubahan di dalam diri saya. Seperti saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, baik itu di hadapan Allah maupun kepada para penduduk manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan berarti riak ya teman-teman ya, maksudnya saya itu mencoba berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar tidak menyakiti atau tidak menzolimi, misalnya tidak menyakiti orang lain, tidak menzolimi orang lain, tidak menyakiti perasaan, tidak menyakiti hati orang lain. Pokoknya saya menghindarkan ataupun saya menerapkan nilai-nilai yang telah saya dapatkan setelah saya baca buku ini seperti itu. Nah, itulah manfaatnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara berpikir saya setelah baca buku ini. Kalau dari awal saya baca buku ini nih, pertama kali saya baca itu, awalnya saya kira tafsir itu cuman kayak pembahasan penjelasan Al-Quran dan artinya secara lebih dalam. Ternyata tidak teman-teman. Ternyata setelah saya baca buku ini, bagi saya, menurut saya, cara berpikir saya itu, ilmu tafsir ini merupakan ilmu yang memang benar-benar membahas tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata, yaitu ilmu dan tafsir. Kemudian bentuknya makna laqabi. Sehingga ilmu tafsir ini menjadi nama suatu disiplin ilmu teman-teman. Nah, dari sinilah saya itu merasakan ilmu tafsir itu bukan hanya penjelasan Al-Quran secara mendalam saja, tetapi dari segi bahasa atau dari segi istilah saya ambilnya. Misalnya saya ambil tafsir ini sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Antara lainnya misalnya ada beberapa ulama itu mengatakan tafsir itu ada yang mengatakan kata dengan melahirkan atau menerangkan ataupun mengungkapkan, menjelaskan ataupun memerinci. Nah, jadi kan pengertiannya aja sudah mencakup lebih luas secara mendalam seperti itu. Itulah cara berpikir saya secara mendalam. Walaupun memang bukan hanya pengertiannya saja, pengertian tafsirnya saja, bukan, tidak teman-teman. Melainkan ada pembahasan ataupun bab lain yang membahas tentang ilmu atau subjudul itu secara lebih dalam seperti itu. Oke, itu cara berpikir saya. Kemudian nilai yang paling saya berkesan yaitu saya mendapatkan nilai keislaman, nilai keimanan, nilai dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti saya tidak melakukan perbuatan maksiat ataupun tidak durhaka bahasanya kepada Allah maupun kepada sesama manusia atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Terus hubungannya dengan materi kuliah yaitu buku ini telah banyak menjelaskan tentang pembahasan yang memang benar-benar nyambung dengan materi kuliah saya. Nah, saya ambil contoh materi kuliah saya yaitu tentang makna Islam dalam Al-Quran. Selama saya baca-baca buku ini, ternyata saya telah menemui yaitu makna Islam dalam Al-Quran itu ada ayat yang memang mengatakan ada di Quran surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi Innad dina indallahil Islam. Nah, artinya itu kan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi oleh Allah itu adalah agama Islam. Nah, dari sinilah pembahasannya sudah cukup mendalam dari buku yang telah saya bacakan ini seperti itu. Jadi, intinya adalah buku ini tuh telah banyak sekali membahas tentang materi terkait dengan perkuliahan saya selama saya mempelajari ilmu tafsir di dalam kampus yang telah diajarkan oleh dosen saya
yang bernama Ibu Karunia Hazimara MPD tersebut. Jadi kaitannya tuh sangat banyak sekali yang memang benar-benar detail. Makna Islam dalam Al-Quran itu seperti apa, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami, saya sampaikan, saya telaah terkait buku ilmu tafsir yang telah saya bacakan ini. Ini bukunya. Apabila ada kata-kata dari saya yang salah ataupun tidak berkenaan, tidak enak didengar di dalam hati para pendengar, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.